semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Yudita, salah satu mahasiswi akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini sendiri dapat didefinisikan sebagai cara untuk mencocokkan perbedaan antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem pajak. Dengan kata lain, rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui berapa besar jumlah penghasilan kena pajak dari laba perusahaan secara akuntansi. Karena perusahaan hanya melaksanakan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan, sedangkan pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi dengan ketentuan perpajakan itu berbeda, sehingga timbullah perbedaan terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi. Maka dari itu, diperlukan penyesuaian untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba perusahaan. Secara teknik, itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan teknik rekonsiliasi dan dengan teknik koreksi. Untuk teknik rekonsiliasi itu dilakukan dengan cara merekonsiliasi mulai dari laba secara akuntansi sampai dengan laba menurut fiskal. Sedangkan secara koreksi itu kita melakukan koreksi mulai dari laba sebelum pajak sampai dengan penghasilan kena pajak dengan mengoreksi secara positif ataupun negatif. Selanjutnya ada trade-off antara akuntansi dengan perpajakan, di mana semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan yang pada dasarnya dapat menguntungkan perusahaan, investor, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dikeluarkan. Jika kita ingin mengeluarkan pajak yang lebih rendah, maka laba yang dihasilkan juga rendah. Rekonsiliasi fiskal ini dilakukan karena adanya perbedaan, dan perbedaan ini terbagi menjadi dua, yaitu perbedaan permanen dan temporer. Perbedaan ini juga berfokus pada penelitian yang biasa disebut buku tax gap, dan accounting juga nanti akan memunculkan apa yang disebut sebagai pajak tangguhan. Untuk macam-macam perbedaannya, ada yang berdasarkan sifat, ada yang berdasarkan jangka waktu. Untuk berdasarkan sifat itu ada dua, yaitu bersifat positif dan negatif. Untuk yang bersifat positif itu dapat meningkatkan penghasilan kena pajak, sedangkan yang bersifat negatif itu mengurangi penghasilan kena pajak. Dan untuk yang berdasarkan jangka waktu itu ada temporer dan permanen. Untuk temporer itu perbedaan hanya di waktu pengakuan, sedangkan hasil akhirnya akan tetap sama. Sedangkan permanen itu perbedaannya tidak akan pernah sama seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk penyesuaian dari proses rekonsiliasi, mulai dari laba akuntansi ditambah dengan penghasilan yang belum diakui. Contohnya pendapatan yang diterima di muka dalam akuntansi itu tidak diakui sebagai penghasilan, sedangkan pajak itu merupakan penghasilan. Lalu dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak seperti penghasilan dari anak perusahaan. Lalu ditambah biaya non-deductible, yaitu biaya yang menurut pajak tidak diperkenankan. Terus dikurangi dengan biaya deductible yang belum dibebankan. Dikurangi penghasilan dikenai PPh final, contohnya dividen atau bunga deposito. Lalu ditambah biaya 3M penghasilan final. Lalu kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak. Selanjutnya kita akan menghitung beban pajaknya. Setelah itu, kita akan mencatat pajak tangguhan dari perbedaan-perbedaan yang bersifat temporer. Untuk perbedaan temporer tadi, itu ada dua. Yang pertama bersifat kena pajak dan bersifat dapat dikurangkan. Untuk yang kena pajak, itu akan memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi dan memunculkan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Sebaliknya, untuk yang bersifat dapat dikurangkan, itu akan memunculkan manfaat pajak tangguhan dan memunculkan aset pajak tangguhan. Selanjutnya ada kesalahan pembebanan atau kapitalisasi. Kesalahan pencatatan berupa pembebanan biaya perolehan aset
di mana seharusnya pengeluaran atas perolehan aset itu dikapitalisasi dan tidak dibebankan. Perbedaan yang muncul akibat kesalahan ini bersifat temporer, karena seiring berjalannya waktu, aset yang dikapitalisasi akan dibebankan secara bertahap melalui beban penyusutan. Di sini ada perbedaan laporan keuangan dan laporan fiskal. Untuk laporan keuangan, itu dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukannya rekonsiliasi atau koreksi. Sedangkan laporan fiskal disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen-komponen tertentu. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3, terdapat penghasilan yang bukan objek pajak. Di antaranya ada bantuan atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, ada hibah yang diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan atau sosial, lalu ada warisan, lalu ada harta sebagai pengganti penyertaan modal, ada natura, klaim asuransi yang diterima wajib pajak orang pribadi, dividen dari laba ditahan atas kepemilikan yang lebih dari atau sama dengan 25%, lalu ada iuran yang diterima dana pensiun, ada penghasilan investasi oleh dana pensiun, ada bagian laba yang diterima anggota persekutuan, bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura, lalu ada beasiswa, lalu ada sisa lebih yang diterima badan pendidikan, yang terakhir ada bantuan yang dibayarkan BPJS. Selanjutnya ada non-deductible expense berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat 1, diantaranya ada pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan, premi asuransi yang dibayar wajib pajak orang pribadi, lalu ada natura, kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan. Lalu ada jumlah yang melebihi kewajaran atas hubungan istimewa, lalu ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain yang dikecualikan, lalu ada pajak penghasilan, gaji anggota persekutuan, dan sanksi administrasi serta pidana pajak. Untuk non-deductible expense lainnya, ada pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai, ada makan siang yang hanya bagi sebagian pegawai, lalu ada PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan, dan biaya jamuan di luar daftar nominatif. Untuk deductible-nya ada penggantian biaya pengobatan, makan siang bagi seluruh pegawai, ada tunjangan PPh pasal 21, dan biaya jamuan dilengkapi dengan daftar nominatif. Untuk penghasilan yang dikenai PPh final sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, diantaranya ada bunga deposito, tabungan, obligasi, dan surat utang negara, ada bunga simpanan koperasi yang diterima wajib pajak orang pribadi, lalu ada hadiah undian, lalu penghasilan dari transaksi saham, sekuritas, dan penyertaan modal lain. Selanjutnya ada penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan, lalu ada penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate, lalu ada penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan perpajakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.